Mulai saja ya, nggak apa-apa ya. Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya, nikmat iman, Islam, dan nikmat berkumpul untuk senantiasa menuntut ilmu, menambah pemahaman kita terkait agama Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqomahkan kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah memasuki episode ke-179 dari kajian virtual yang kita selenggarakan setiap Sabtu pagi. Tidak terasa sudah hampir 4 tahun. Kita awali di bulan Januari 2021 dan hari ini sudah ada di tahun 2025. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersemangat di dalam menuntut ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk juga Ustadz Amar. Kaif hal Ustadz Amar? Bukhair. Alhamdulillah. Wah. Bikhair. Kaifa halukum? Gimana Alhamdulillah. Alhamdulillah bukhair. Soal pagi hari ini mungkin pesertanya tidak begitu banyak Ustadz Amar, ya kebetulan sebagian besar pengajar di Al-Irsyad, guru-guru sedang ada kegiatan pelatihan di Pangalengan, tidak memungkinkan bergabung pada pagi hari ini. Ya mungkin ada keterbatasan sinyal ya di sana. Namun insya Allah tidak akan mengurangi makna dari kumpulnya kita pada pagi hari ini. Ya, karena insya Allah setiap kajian yang kita lakukan di Sabtu pagi kita selalu upload di YouTube. Jadi jamaah yang tidak bisa bergabung secara live insya Allah bisa melihat nanti rekamannya, sekaligus itu menjadi dokumentasi yang senantiasa kita kumpulkan ya di Lajnah Dakwah PC Al-Irsyad Kota Bandung insya Allah. Tip Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis virtual kajian subuh PC Al-Irsyad Bandung, untuk berkahnya acara kita pada pagi hari ini kita buka dengan sama-sama membaca Ummul Kitab surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini Ustadz Amar akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Ya, setelah 1 bulan yang lalu beliau memaparkan terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah beliau akan melanjutkan dengan kejadian-kejadian apa yang terjadi setelah peristiwa Isra Mi'raj. Nah, mungkin ada beberapa hal yang belum kita ketahui ya, dan mungkin patut kita ketahui ya, sehingga kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang lebih besar dari peristiwa-peristiwa yang membersamai atau menyertai setelah Isra dan Mi'raj. Untuk lebih jelasnya, tafadhol Ustadz Amar.
waktu dan ruang Zoom, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mustafa nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di pertemuan kajian virtual subuh ini yang sudah rutin di setiap hari Sabtu pagi hari, meskipun secara virtual, insya Allah tidak akan mengurangi pahala yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah ayat yang menandakan ke kita semua bahasanya kita ini adalah hamba yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak membaca. Bahkan nabinya pun disuruh banyak membaca. Ayat yang pertama kali turun adalah Iqra. Ya, bacalah. Maka ketika kita sebagai umatnya sudah menghilangkan kebiasaan membaca, maka akan kehilangan identitas kita sebagai diri muslim kita. Kemudian salawat serta salam kita junjungkan kepada kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dalam terang benderang Islam dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kalimat itu juga kita hidup, dan dengan kalimat itu juga pula insya Allah dengan kalimat la ilaha illallah juga kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang wafatnya husnul khatimah insya Allah. Karena barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sebelum ia wafat, maka balasannya pada mereka adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani dan akhwati rahimani wa rahimakumullah, peristiwa-peristiwa setelah Isra dan Mi'raj itu ketika kita bahas satu persatu akan tentu saja akan menyita waktu yang sangat banyak. Dan tapi ini kita bahas beberapa saja. Yang pertama, setelah Isra dan Mi'raj yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, itu sampai ada utusan dari orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar yaitu orang-orang penduduk Yathrib, penduduk Madinah, yaitu kaum Ansar yang memang notabene mereka berasal dari negeri Yaman, kan tapi mendiami Madinah Al-Munawwarah sebelum Rasulullah SAW itu lahir. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah diberikan izin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijrah. Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Nabi Muhammad untuk berhijrah. Jadi ketika lamma ra'al musyrikuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad qayyadallahu lahu ansaran, ketika orang-orang musyrikin itu melihat bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mempunyai atau Allah berikan kepada Nabi Muhammad ansaran, seorang kaum Ansar, penolong, ya, yaitu orang-orang penduduk Madinah. Wa anna ashabahu qad wajadu dar amnin yuhajiruna ilaiha, dan sahabat-sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menemukan tempat yang aman, negeri yang aman untuk berhijrah ke negeri tersebut.
wa ikhwana sidkin, dan saudara-saudara yang sidik, yang bisa dipercaya, wa yu'nunahum, dan yang menolong mereka tanpa pamrih, wa yansurunahum, menolong mereka, wajtama'u ala makrihim bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah melihat itu semua, orang-orang musyrikin Quraisy itu berkumpul untuk membuat makar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyusbituhu, untuk menghentikannya dengan pasti, au yaqtuluhu, atau membunuhnya. Jadi urusan ini akan selesai ketika dipastikan Rasulullah itu berhenti berdakwah atau dibunuh oleh mereka, orang-orang musyrikin Quraisy. Kemudian ikhwani dan akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an, atau pilihan yang paling ringan, au yukhrijuhu, mengeluarkan orang-orang muslim dari kota Makkah Al-Mukarramah. Tidak cukup sampai di situ, summa, kemudian ijtama'u ala qatlihi, mereka bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahul khabaru minas sama, maka datanglah sebuah kabar dari langit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada makar dari orang-orang musyrikin Quraisy tersebut. Fa kharaja ala syubbanihim, dan orang-orang Quraisy ini memilih beberapa orang syubban, anak-anak muda mereka, untuk apa? Wa hum yarsudunahu bisuyufihim liyaqtuluhu. Mereka mengawasi rumah Rasulullah SAW untuk membunuhnya, lengkap dengan pedangnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah Rasulullah lawan? Apakah Rasulullah sembunyi? Ataukah Rasulullah apa yang beliau lakukan? Rasulullah melakukan sebuah mukjizatnya lagi. Faqara'a alaihim sadra Yasin. Maka Rasulullah SAW itu membaca sebagian surat dari surat Yasin. Kemudian wa natharat turaba ala ru'usihim, dan menaburkan pasir ala ru'usihim, di atas kepala-kepala mereka. Falam yufiqu illa wa huwa yahrusuna Ali bin Abi Thalib, dan mereka tidak sadar kecuali mereka mengepung Ali bin Abi Thalib, karena Rasulullah keluar, mereka sedang tertidur, Allah tidurkan mereka, dan Rasulullah sambil menaburkan turab, debu, sambil membaca beberapa ayat dari surat Yasin. Wa nasara turab ala ru'usihim falam yufiqu illa wa huwa yahrusuna Ali bin Abi Thalib, dan mereka nggak sadar yang mereka kepung adalah Ali bin Abi Thalib, naiman, sedang tertidur atau sengaja tidur, ala firasyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di atas tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yadru aina dhahaba, dan mereka tidak mengetahui kemana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pergi. Kemudian perginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Isra dan Mi'raj ini adalah hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Bagaimana cara Rasulullah itu keluar, dan dengan siapa Rasulullah itu keluar dari kota Madinah, ya.
kharaja sallallahu alaihi wasallam huwa wa Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu ila ghari Thaurin. Mereka atau mereka yang menjaga Rasul, yang ingin membunuh Rasul, menjaga rumahnya, itu gak sadar sampai Rasulullah keluar bersama Abu Bakar As-Siddiq menuju sebuah gua yang bernama Gua Thaur. Nah, yang sudah pernah umroh pasti pernah turun dan melihat tingginya Gua Thaur ini. Kemudian wa ada ad-dalila an ya an ya'tiyahuma, dan orang-orang musyrikin ini melihat dalil, ya, petunjuk kemana mereka mengarah. Kemudian perjalanannya itu berhenti ya, nggak langsung dari rumah Rasul di Mekah kemudian ke Gua Sur. Kemudian ada petunjuk bahwasanya mereka berdua, ada jejak mereka berdua ba'da salasati, setelah 3 hari, fadakhalu ghar, dan mereka itu sampai masuk, naik ke atas Bukit Thaur. Ya, kalau kita sekarang untuk menaiki Bukit Thaur ini, naiknya saja itu mungkin sekitar 20 atau 25 menit. Itu pun dengan hati-hati ya, karena lumayan tinggi dan lumayan terjal bebatuan. Mereka fadakhalu al-ghar, mereka hampir saja memasuki al-ghar, gua tersebut. Wajaddal musyrikuna fi talabihim hatta atau al-ghar. Mereka mencari orang-orang musyrikin itu mencari untuk senantiasa menemukan Nabi Muhammad bersama Abu Bakar As-Siddiq sampai mereka sampai di depan Gua Sur. Fa'akhadallahu bi absarihim anhuma, maka Allah Subhanahu wa taala ini mengambil penglihatan mereka. Mereka tidak buta, akan tapi Allah butakan mata mereka dalam melihat ke dalam Gua Sur tersebut. Kemudian wa ma dhannuka bi isnaini Allahu salisuhuma, dan janganlah kalian pikir, kalian anggap kalian itu hanya berdua, Abu Bakar dan Rasulullah, akan tapi yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat ini riwayat yang ma'ruf, bagaimana ketika orang-orang musyrikin Quraisy itu hendak memasuki Gua Thaur, melihat sarang laba-laba yang belum rusak. Nah, ketika kita masuk ke dalam sebuah pintu yang di situ ada banyak sarang laba-laba, nah, kalau kita masuk sarang laba-labanya rusak. Nah, ini masuk ke sebuah gua dan sarang laba-labanya masih tidak rusak sama sekali. Maka dari itu laba-laba ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Bahkan namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang bernama Al-Ankabut, yaitu laba-laba. Laba-laba ya kalau tidak beracun itu memang tidak boleh kita bunuh atau kita bahayakan mereka. Dan tapi yang diperintahkan oleh syariat kita untuk dibunuh ya hewan-hewan seperti cicak. Karena cicak itu
ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam hendak dibakar oleh penguasanya, cicak itu meniupkan api supaya apinya semakin kencang, semakin lebar, semakin membesar. Dan cicak ini juga adalah binatang yang rusak, membawa penyakit, dan tidak sedikit cicak ini juga dijadikan media-media sihir oleh orang-orang pelaku sihir. Kemudian falamma madat salasatu ayyamin wa sakanat akhbarut talabi, dan ketika selesai 3 hari, bayangkan Rasulullah ada di Gua Hira itu 3 hari. Bagaimana makannya, bagaimana minumnya, itu sembunyi-sembunyi dibawa oleh anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa sakanat akhbarut talabi, dan sudah mulai mereda kabar pencarian Rasul. Atahumad dalilu bi rohalitihima. Ada lagi petunjuk bekas kaki atau tapak kuda yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian orang yang melihat bekas itu, faraqiba waqad adrakuma Suraqah bin Malik. Nah, orang musyrikin Quraisy yang mengetahui dan melihat jejak tersebut adalah Suraqah bin Malik ibnu Jutsum. Maka Suraqah ini menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq. Falamma dana minhuma, ketika Suraqah bin Malik ini dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahot qawaimu farasihi, jatuh kudanya. Dia lagi duduk di atas pelana kudanya, sahot qawaimu farasihi. Kemudian berdiri lagi dan berusaha mengejar Rasulullah lagi. Sahot qawaimu farasihi fil ardi hatta kada an yanhat sakha. Mau berdiri lagi, jatuh lagi. Kayak semacam ada pertanda. Kemudian laula annahu talabal aman ala an yu'ammi anhumut talab. Rasulullah SAW memberikan permintaan atau memberikan informasi kepada Suraqah bin Malik, wahai Suraqah, maukah engkau suatu saat nanti memakai mahkota Raja Persia? Dan ini adalah salah satu mukjizat Rasul SAW ketika Fathu Makkah atau ketika di Madinah Al-Munawwarah. Di zaman Umar bin Khattab, Kaisar Persia atau negeri Persia itu hancur, itu di zaman Umar bin Khattab. Dan untuk membuktikan bahwasannya sabdanya Rasul itu adalah wahyu, maka mahkota Kisra dipakaikan oleh Umar bin Khattab kepada Suraqah bin Malik. Nah, kemudian Suraqah bin Malik itu tidak mengejar Rasul dan tidak memberikan informasi kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, setelah itu Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Kalau sekarang orang-orang berumrah dari Mekah dan Madinah, itu ketika naik pesawat, ketika naik bis itu sekitar 5 jam atau 6 jam kalau berhenti-berhenti. Kalau jalan kaki itu sekitar 1 minggu lamanya. Bayangkan pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam
jalan kaki dari Mekkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah. Kemudian sampai ke kota Madinah. Jadi sebelum masuk ke kota Madinah, Rasulullah itu singgah di Quba. Ya. Qadima sallallahu alaihi wasallam Qubaan. Rasulullah itu sampai di kota Quba naharon pada siang hari, al-isnaini di hari Senin, li isna asyarah di tanggal 12. Khalat min Rabi'il Awal, di sekitar bulan Rabi'il Awal. Wa biha, dan di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bana masjidahu alladhi ussisa ala taqwa. Di Kuba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membangun masjid pertama di dalam sejarah peradaban Islam, yaitu ussisa, yang dibangun berdasarkan asas at-taqwa, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Min awwali yaumin, dari hari pertama, ala sahihin bi makna al-ayah. Jadi dari pertama kali ussisa dibangun sampai sekarang Masjid Quba itu adalah masjid yang ussisa ala taqwa, yang dibangun di atas ketakwaan. Nah, yang pernah umroh itu pasti diberikan informasi apa saja fadilah orang-orang yang sholat di Masjid Quba. Fadilahnya adalah barang siapa yang bersuci dari rumahnya, dari Madinah, ini sebelum masuk kota Madinah ya, masih di Quba. Barang siapa yang berangkat dari rumahnya dalam keadaan bersuci, itu kemudian mereka menuju Quba, bersuci menuju Quba dan sholat sunnah di Quba, maka pahalanya seperti orang yang berumrah. Tapi jangan ketika kita umrah nanti, daripada saya capek-capek umroh, harus tawaf, harus sa'i, harus tahallul, mending saya sholat di Quba karena pahalanya seperti orang berumrah. Beda ya. Itu hanya pahalanya saja seperti orang berumrah. Tapi kalau umrah itu adalah ibadah fisik. Di situ ada kita tawaf, memutari Ka'bah, kemudian ada sa'i. Ya. Jadi berbeda, ini hanya pahalanya saja yang Allah berikan lebih, ya, khusus di Masjid Quba. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kam aqama fihim, berapa lama Rasulullah berada di kota Quba? Qala Ibnu Ishaq, ya, berkata Ibnu Ishaq berpendapat aqama fihim al-isnaini, Rasulullah di kota Quba itu sejak hari Senin, wasulatha, dan di hari Selasa, wal arbi'a, dan di hari Rabu. Summa kharaja al-jum'ata fa adrakathu as-shalah. Salatul jum'ati fi Bani Salim bin Auf. Jadi ada yang berpendapat 3 hari, kemudian pas di hari Jumatnya Rasulullah itu menunaikan sholat Jumat pertama kali di rumah atau di tempat Bani Salim bin Auf. Rasulullah melakukan sholat Jumat di Bani Salim bin Auf. Wahia awwalu Jum'atin shallaha bil Madinah, dan itu adalah sholat Jumat pertama yang dilakukan oleh beliau bersama para sahabatnya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah,
Jadi kalau Kuba itu agak jauh ya. Kalau naik bis sekarang kalau nggak macet ya, itu macet juga Ustaz. Oh sangat, sangat macet. Ya, apalagi di hari Sabtu. Karena Rasulullah setiap Sabtu pagi setelah sholat subuh, beliau siapkan kendaraannya, beliau berwudu dan beliau menuju Kuba. Makanya di setiap hari Sabtu itu pasti banyak penziarah umroh yang ingin ke Kuba sama harinya seperti harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah sholat pertama kali, sholat Jumat bil Madinah Al Munawwarah. Wabanu dan Qabilah atau Bani Amr bin Auf yaz'umuna annahu aqama fihim akthar min dalik. Jadi kalau pendapat dari Ibnu Ishaq, ya, Rasulullah itu hanya 1 minggu, Senin, Selasa, Rabu, ya, mentok ke Kamis, kemudian mau keluar dari Kuba tepat di hari Jumat. Nah, melakukan sholat Jumat pertama kali, tapi ini menurut Banu Auf, menurut Amr bin Auf, yaz'umuna, ya, mereka baninya itu kabilahnya yaz'umun menganggap bahwasanya Rasulullah aqama fihim berdiam diri di kota Kuba itu aksar min dalik, lebih dari 1 minggu. Ya, bagaimana Ustadz bangun masjid 1 minggu? Ya, masjidnya bukan masjid seperti sekarang yang perlu dicor, perlu beton, perlu genteng, perlu AC. Enggak. Masjid zaman dahulu itu hanya ya, sebatas dinding saja dan atapnya dengan pelepah kurma. Nah, setelah dari Kuba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu barulah masuk ke kota Madinah Al Munawwarah yang kisahnya sudah ma'ruf. Bahkan anak-anak kecil pun juga menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berbeda dengan sambutan orang-orang musyrikin Quraisy. Anak-anak kecil, orang dewasa, perempuan itu menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Lu kok Alaihi di sini Bil Wasallam ya? dengan Setengah bersenandung, 7. Ya bikinin dengan teh. ini Bikinin teh. tolong mic-nya dimatikan terlebih dahulu ya, sebelum bikin teh. Ya, kemudian penduduk Madinah itu bersenandung, tala'al badru alaina. Ya, tala'al badru alaina. Telah datang al-badru, ya, bulan, ya, alaina, kepada kami. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Saniyatil wada'. Nah, mereka menunggu, orang-orang Madinah ini menunggu di saniyatil wada'. Apa sih saniyatil wada'? Ini jarang ada orang yang membahas. Cuma bisanya hanya bersenandung. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina. Nah, itu hanya ungkapan syair karena rasa bahagia orang semulia akhlak Rasul itu datang ke kota Madinah. Saniyatil wada' itu bukan apa-apa, akan tapi nama tempat ketika orang-orang Madinah ingin mengantarkan keluarganya pergi keluar dari kota Madinah, dihantarkan sampai ke ujung kota perbatasannya. Kalau kita masuk ke kota Tegal umpamanya atau ke Bandung umpamanya, biasanya ada tulisan selamat datang di kota Bandung, ya kan? Nah, kalau kita mau keluar biasanya selamat tinggal. Nah, saniyatil wada' itu seperti itu. Batas terakhir orang-orang Madinah mengantarkan keluarganya yang mau bersafar. Jadi senandungnya seperti itu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina. Sampai seterusnya.
dan disambut dengan gaya-gaya Arab ya. Kalau yang perempuan itu ya seperti biasa ya, seperti pernikahan ya, sambil teriak ya. Biasanya ya yang keturunan Arab biasanya paham itu. Ya, teriakan-teriakan seperti apa yang dimainkan dengan lidahnya itu. Ya, itu ya, kalau menurut saya pribadi kurang tepat untuk acara-acara seperti itu ya. Kemudian ketika sampai di Madinah Al-Munawwarah, aina nazala sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu turun di kota Madinah. Di tempat siapa? Masyarakat Madinah berlomba-lomba, ya Muhammad, ya Rasulullah, di rumah saya saja, di rumah saya saja. Ya, semua berlomba-lomba. Kira-kira nih, kira-kira aja, kira-kira. Kalau ada Raja Salman, Raja Saudi sekarang datang ke Bandung, ya, tepatnya di tempat kita, nah, apakah siapa yang nggak berlomba-lomba menawari Raja Salman hadiah, menawari Raja Salman tempat tinggal? Di tempat saya saja, di tempat saya saja. Ya, otomatis ya, sekelas Raja Salman tidak akan memilih opsi yang antum berikan semua atau antuna berikan semua. Karena Raja Salman bukan nabi. Presiden datang ke Bandung, ya, datang ke kota-kota, ke Jakarta. Saya mau nginep di sini, saya mau tinggal di sini. Oh, semua orang keluar. Ya, semua orang keluar menawarkan, Pak Presiden silahkan di rumah saya. Ya, semua menawarkan seperti itu. Ya, kan tapi Rasulullah SAW orang yang bukan orang-orang yang mengejar jabatan dunia. Lama wasala al-Madinah, ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, wa kullu min ansarin yad'uhu ila nuzuli indahu, dan setiap orang Ansar tidak terkecuali mengajak Rasulullah untuk nuzul, turun, tinggal di rumahnya, di tempatnya. Faqala, maka Rasulullah berkata, da'uha, yakni naqatahu, biarkanlah, ya, kalau bahasa sekarangnya ini khallu, ya, kalau orang-orang keturunan Arab mengatakan khallu khallu, khallu deh, ya, biarin ontaknya Nabi, maksudnya Rasulullah berkata biarkan ontak itu, ontaknya Rasul, fa innaha ma'muratun, karena ontak tersebut itu berkah, ya. Akhirnya ontaknya Rasul itu berjalan sendiri sampai memilih duduk, ya. Hatta barokat. Ingat, barokat itu bukan keberkahan, tapi barokat itu duduk. Ya. Fi makanin masjid wa is fi makanin masjidihi. Duduk setelah ontanya Rasul jalan sekian lama, duduk, dan di situ sama Rasulullah dipilih oleh Rasulullah tempat yang didudukan ontak tadi sebagai masjid. Wahtamala rohlahu Abu Ayyub Khalid bin Zaid, dan ini dia menjadi perhatian dari Abu Ayyub Al-Ansari, dan tempat yang duduk ontaknya itu adalah tempat dari seorang sahabat yang sangat mulia, dan ini yang sangat terkenal juga, Abu Ayyub Al-Ansari, yang ketika beliau mendengar sabdanya Rasul, satu tahanna Konstantinia, Konstantinopel itu akan ditaklukkan. Di mana Konstantinopel ada di Istanbul. Ya. Satu tahanna Konstantinia, nikmal amiru amiruha wa nikmal jaisu jaisuha. Ya. Sebaik apa akan ditaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pada saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan di waktu itu. Dengar hadis ini setelah beberapa tahun Rasulullah wafat, Abu Ayyub Al-Ansari dengan usia yang sudah sepuh, ya, itu
menunggangi kuda bersama beberapa para sahabat yang masih muda, ya, ingin menjadi pasukan yang diberkahi oleh Rasulullah itu. Nikmal amiru amiruha wa ni'mal jaisu jaisuha. Bahkan kuburan Abu Ayyub Al-Ansari itu tidak ada di Mekah dan tidak ada di Madinah. Yang pernah jalan-jalan ke Turki itu pasti ada kuburan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Jadi menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, falam yazilin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi darihi, di rumahnya, ya, tinggal di rumahnya, hatta bana masjidahu, ya, sampai Rasulullah membangun masjidnya, wa masakinahu, dan tempat tinggalnya. Jadi kalau kita mau lihat tempat tinggal Nabi di Madinah, kita lihat Raudhah. Yang sudah pernah masuk Raudhah kebayang. Kita masuk Raudhah itu biasanya dari belakang. Rumahnya Nabi itu di mana? Kuburannya Nabi itu rumahnya Nabi. Jadi Rasulullah itu ketika jadi Masjid Nabawi nggak seluas, luas luar biasa. Ada payungnya, bisa buka sendiri, bisa nutup sendiri. Itu sekarang. Di zaman dahulu nggak ada. Masjid itu hanya beberapa petak saja. Jadi antara rumahnya Nabi dan masjid. Itu yang disebut Raudhah min Riyadil Jannah. Itu adalah Raudhah, taman dari taman-taman surga. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman-taman surga, katanya Rasulullah. Makanya jutaan, ribuan kaum muslimin ketika haji maupun umrah itu berlomba-lomba untuk berdoa, untuk sholat tepat di Raudhah. Ya, jangan salah, nanti Raudhah itu hanya beberapa meter saja dari wilayah masuk Raudhah di Kubah yang warna hijau. Semua kubah di Masjid Nabawi itu warnanya putih, kecuali kubahnya Rasul berwarna hijau. Tepat di bawah kubah tersebut ada Rasulullah disemayamkan, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab sallallahu alaihi wasallam dan radhiyallahu taala anhum jami'an. Dan membangun Masjid Nabawi, ya, masjid yang dijadikan tempat bermusyawarah, bukan tempat sholat saja. Jadi kembalikan efek masjid ini atau gunanya masjid ini sebagai tempat musyawarah. Jangan pakai masjid ini fungsinya sebagai tempat majelis dan tempat ghibah. Biasanya habis kita sholat, kita duduk, ya, kita ngeteh, ya kita ngomongin orang di situ, jangan. Ya, kita pergunakan masjid untuk sholat yang pertama. Kemudian untuk belajar dan mengajar, kemudian untuk bermusyawarah di antara kaum muslimin, dan untuk kegiatan-kegiatan lain, bahkan untuk kegiatan pusat pemerintahan di masa Rasulullah, masjid itu dipakai untuk itu juga. Jadi hatta bana masjidahu wa masakinahu wallahu a'lam. Maka Allah yang lebih mengetahui. Ya, masih ada waktu ya. Kita teruskan. Ila kam in qasaman nas ba'dal hijrah. Jadi berapa orang manusia itu dibagi menjadi berapa masyarakat pada saat setelah hijrah. Amma fi Makkah fa baina kafir muharibin. Di Mekah sudah jelas. Setelah hijrah itu semuanya rata-rata 99,99% orang musyrik. Sudah jelas. Meskipun masih ada 1 atau 2 orang muslim yang lemah yang tidak mampu hijrah. Wa mu'minin mustada'afin lam yatamakkan minal hijrah. Nah ini. Dan ada orang muslim yang mustada'afin, yang nggak punya kekuatan. Mungkin sudah tua, sudah uzur, atau takut, ya, atau ya, luar biasa udah pokoknya, yang tidak mampu untuk berhijrah. Wa amma fil Madinah, adapun di Madinah, fabaina mu'minin
maka ada orang-orang mukmin yuwali fillahi yu'adi fih. Ya, mereka menjadikan Allah sebagai Rabb-nya, sebagai walinya, sebagai penolongnya, ya, wa yu'adi fih, dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahum al-muhajirun, dan mereka disebut sebagai orang-orang muhajir, orang-orang yang hijrah. Wal ansar, orang-orang ansar yang menerima. Wa baina mu'anidin mustakbirin wa humul yahud. Dan di Madinah itu nggak semua senang dengan Nabi, dengan kedatangannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad itu datang, nggak semua senang orang Madinah. Ya, ada yang mu'anid, yang menolak, mustakbirin, sombong. Ya, wahum al-yahud, dan mereka adalah Yahud. Ingat, Yahud adalah bangsa yang sombong. Ya, ingat. Dan kita lihat di berita, sombong, akan tapi takut. Mereka sekarang saja bisa membantai saudara kita di Palestina. Kan tapi ingat, akan datang suatu masanya kita yang akan membalas hal tersebut. Jadi di Madinah itu sudah ada orang-orang Yahudi, ya, sebelum Rasulullah hijrah. Kemudian itu ada di Madinah orang-orang mukmin dan orang-orang Yahudi. Kemudian ada orang yang jenis orang yang ketiga, wa baina munafikin idalakul ladina amanu qalu amanna. Ketika orang-orang munafik ini akhirnya kafir, ya. Cuma ketika kumpul, ketika bersama orang-orang mukmin, idalakul ladina amanu, ketika orang-orang yang beriman itu mengatakan amanu, kami beriman, maka mereka menjawab qalu amanna, saya beriman, kami ini beriman, gitu, di depan orang-orang Islam. Kan tapi ketika di belakangnya, ya, mengejek Rasulullah, ya, mengejek para sahabat, ya. Ya, seperti itu pekerjaan orang munafik, ya. Tidak berani ngomong di depan, ngomongnya di belakang. Ya alhamdulillah gitu. Kita dapat transferan pahala tanpa ibadah. Ya. Di depan senyum, ahlan, gimana sehat? Tapi di belakangnya gibahin kita. Itu salah satu sifat-sifat munafik. Apakah sama dengan munafik pada zaman Rasul? Ya tentu saja beda. Tapi ancamannya sama. Bahkan orang munafik ini lebih jelek dibanding orang kafir. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di keraknya neraka, paling bawahnya neraka. Jadi ketika orang-orang munafik ada di paling bawah, baru orang-orang kafir. Ini Allah ingin menandakan kita ini nggak boleh ragu dengan Islam. Ketika kumpul dengan orang-orang Islam, ya Islam lah. Ketika kumpul sama orang-orang teman-temannya yang tidak beragama Islam, ya udahlah, ya kita nimba lagi, ya, nimba itu mabok gitu. Ketika kumpul sama Islam, ya pura-pura Islam lagi. Ya, ketika kumpul dengan teman-teman yang non Muslim, mabok lagi. Itu munafik gitu. Dan bukan cuma hanya perbuatan itu aja yang bisa dikategorikan sebagai orang munafik. Banyak lagi. Wa baina munafikin idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim, dan ketika khalau ila syayatinihim, ini ayat ya dalam surat Al-Baqarah kalau nggak salah ya, ayat berapa ya, bisa dicari itu kayaknya di awal-awal. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika kembali orang-orang munafik ini dari orang-orang muslim, sudah ya saya pulang dulu ya, assalamualaikum. Ketemu dengan setan-setan juga. Ya. Ila syayatinihim, mereka kembali ke setan-setan, maksudnya adalah kumpulannya. Ya, kumpulan orang-orang yang mempunyai sifat jelek itu setan.
Jadi setan itu bukan jin. Setan itu bisa manusia, bisa dari bangsa jin. Setan itu hanya sifat yang jelek, disebutnya syaitan. Ya, bisa jadi dari golongan manusia, bisa jadi dari golongan jin. Jadi manusia kalau memang mempunyai sifat jelek, mempunyai sifat buruk, ya tidak ada kebaikan sama sekali, ya itu adalah syaitan. Setan kamu, ya berarti sifatnya udah jelek, sangat jelek banget, ya. Jin juga seperti itu. Jin itu ada yang taat, ada yang Islam, dan ada yang mempunyai sifat syaitan, sifat jelek. Kembali ke setan-setan mereka, ke perkumpulan mereka, qalu, mereka berkata, yang tadi ngomongnya amanna, kami beriman di depan kaum muslimin, ketika kumpul sama orang munafik, kumpul sama orang-orang Yahudi, sesama golongan mereka, inna ma'akum, sesungguhnya kami ini sama kalian, wa inna ma nahnu mustahzi'un, dan sesungguhnya kami ini cuma pura-pura bercanda aja masuk-masuk Islam. Inilah yang disebut oleh Allah sebagai orang-orang munafik, dan ancamannya di keraknya api neraka, wal iyadzubillah. Dahsyatnya api neraka, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kalau jika saja percikan api neraka, percikan api neraka seperti kita main korek, sebelum apinya keluar itu biasanya ada percikan kecil. Kalau percikan itu jatuh ke dunia, jatuh ke bumi, maka bumi ini akan hancur musnah. Ya, bagaimana ya ketika orang-orang munafik atau orang-orang zaman sekarang yang mempunyai sifat munafik itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di keraknya neraka, wal iyadzubillah. Mudah-mudahan anak dan cucu-cucu kita, keturunan kita semuanya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat munafik dan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu pembahasan terakhir kita karena sekarang jam 6.28. Madza syuri'a fi sanatil ula minal hijrah minal ibadat. Apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun pertama hijrah dari hal-hal yang berkaitan dengan hal ibadah. Kana fiha istiqbalul Baitul Maqdis sab'ata asyara sahran. Disuruh salat dalam menghadap masjid Baitul Maqdis, kiblat pertama kaum muslimin yang dilupakan oleh kaum muslimin juga. Kayak kalau mau umroh ya jangan cuma ngambil umrohnya saja. Kalau bisa plus Aqsa, semuanya plus Aqsa. Oh, takut Ustaz? Jangan takut, di Aqsanya damai. Ya, tapi di kota-kota lainnya ya, semakin banyak kaum muslimin datang ziarah ke Masjidil Aqsa, maka Israel, ya, Yahudi itu akan ingat. Ya. Oh, ternyata kaum muslimin masih menganggap Aqsa ini. Masih banyak orang-orang yang berziarah ke Aqsa, tidak dilupakan. Hanya ingat Makkah, Madinah, Makkah, Madinah. Ingat 3 masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Maka jika kita mampu melakukan perjalanan umroh plus Palestina plus Aqsa, ya kita usahakan lakukan. Karena sholat di sholat di Makkah Al-Mukarramah mempunyai pahala 100.000. Sholat di Madinah 1.000 dan sholat di Masjidil Aqsa itu sekitar 300 pahala. Jangan dilupakan. Ini kaum muslimin melupakan kiblat pertamanya selama 17 bulan. Sab'ata asyra, ya, 17 bulan, hampir setahun lebih. Wa fiha furida al-jihad, dan di tahun pertama juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala jihad. Ya, jihad
Dalam arti bukan hanya perang, tapi membela yang hak, yang itu hak, dan yang batil itu batil, termasuk jihad fi sabilillah. Wa fiha utimma ar-rubaiyah fil hadari. Dan di situ disempurnakan ar-rubaiyah. Ar-rubaiyah fil hadari. Ar-rubaiyah fil hadari ini adalah sholat yang 4 rakaat. Jadi sebelumnya itu nggak ada sholat 4 rakaat. Semua sholat itu dua kecuali subuh ya. Memang subuh 2, jangan dilengkapin jadi 4. Kan 2 baik Ustadz. Saya tambahin jadi 2 rakaat lagi jadi 4 baik. Nah ini musibah ya. Jangan seperti itu. Jadi sholat duhur, asar, dan isya itu dulunya 2 rakaat. Hatta utimmat rubaiyah fil hadari. Itu disempurnakan menjadi 4 rakaat. Saniya asar min Rabi'il akhir. Pada bulan pada tanggal 12 min Rabi'il akhir atau Rabi'il ada Rabi'il awal, ada Rabi'il sani ya, atau biasa disebut sani. Wa fiha suri'al adzan lima waqitis sholawat, dan di tahun itu disyariatkan juga adzan. Nah, ada sejarah menarik kita bahas waktu Rasulullah datang ke kota Madinah. Rasulullah mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan ansor tanpa ada hubungan darah, tapi lebih kompak dengan orang yang mempunyai hubungan darah biasa. Karena dengan iman. Kemudian ada kisah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah, ditahan hartanya. Nggak bisa wahai Abdurrahman, kamu dagang, kamu kaya di Makkah Al-Mukarramah, kan tapi itu kaya karena kami membeli barang dagangan kamu. Kalau kamu mau keluar dengan Muhammad, taruh semua harta kamu di sini, kamu keluar. Abdurrahman meninggalkan semua hartanya. Masuk Madinah fakiran. Sebagai orang yang fakir. Dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan orang Ansor. Orang Ansor ini melihat Abdurrahman ini kok sendirian, nggak bawa istri. Apa yang ini sungguh di luar nulur, ya, nurul kalau bahasa sekarang, di luar imajinasi kita. Wahai Abdurrahman, ya, saya mempunyai 4 istri. Kamu bisa lihat salah satu di antara mereka. Kalau kamu memang mau, ya nikahi, saya akan ceraikan. Cerai terlebih dahulu, setelah masa iddahnya selesai, kamu bisa nikahi. Nah, kira-kira nih kalau orang zaman sekarang ditawarin seperti itu, ya, wah ini berat Ustadz, tawaran yang tidak bisa ditolak ini kayaknya. Itu perang dunianya nanti bisa ditunda. Ya, tapi Abdurrahman bin Auf berbeda. Ya, enggak, saya enggak mau itu. Cukup pinjami saya beberapa uang dan tunjukkan kepada saya mana pasar yang ada di kota Madinah. Karena Abdurrahman bin Auf adalah pedagang. Ya, pedagang yang sangat kaya luar biasa. Yang ia sodakohkan semua hartanya di jalan Islam. Karena apa? Karena Abdurrahman bin Auf didoakan oleh Rasulullah berkah. Keberkahan di tangan Abdurrahman bin Auf. Bahkan seandainya Abdurrahman bin Auf itu mengangkat sebuah batu, di bawah batu tersebut ada emas. Inilah ketika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar solusi. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, ya muter-muter aja, masalah lagi, masalah lagi. Allah akan berikan jalan kepada orang-orang yang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki. Rezeki jangan diartikan mobil mewah, hidup mewah, rumah besar. Enggak. Rezeki itu bisa umur yang panjang, taat kepada Allah.
rezeki itu juga bisa istri yang salihah. Ya, rezeki juga diberikan hati yang lemah lembut, ya, sabar, bisa menerima kekurangan orang. Orang ini kok selalu begini, ya sudahlah biarin. Ya. Orang mempunyai kekurangan sama seperti kita. Gak ada manusia yang sempurna. Ya. Menghadapi suami sabar, menghadapi istri sabar. Kok suami saya begini Ustadz, kok istri saya begini Ustadz, sabar. Karena istrinya manusia, suaminya juga manusia. Tempat salah dan dosa. Ya, kalau mau cari yang sempurna, nggak ada pernikahan di dalam Islam ini. Karena manusia tempat salah dan tempat dosa. Kemudian Abdurrahman bin Auf adalah orang yang paling lama hisapnya karena paling banyak hartanya. Rasulullah ngomong seperti itu aja, Abdurrahman bin Auf ini gemetar. Gimana orang-orang yang kaya di zaman sekarang akan dihisap satu persatu, Rp1 ke Rp1 yang lain. Dari mana engkau dapatkan dan engkau buat apa harta itu? Apakah dari halal ataukah dari yang haram? Dan kamu pergunakan untuk apa? Ya. Jadi seperti itu. Kemudian wa suri'a, dan di tahun itu juga wa fiha suri'al adzan li mawaqitis sholawat. Disyariatkan adzan. Ya Rasulullah, kita mau sholat nih. Tapi kalau orang-orang Nasrani menggunakan lonceng, teng, 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 ya, seperti itu ya. Kalau orang Yahudi menggunakan trompet, ya. Makanya jangan diajarkan anak-anak kecil kita, anak cucu kita dengan ajaran-ajaran nggak benar tahun baru dibelikan trompet juga. Jangan, itu tasabuh. Tapi itu kalau pas tahun baru ya. Tapi kalau mau dibelikan sekarang ya nggak ada masalah. Mau dibelikan biar nggak nangis, biar seneng, nggak ada masalah ya. Cuma trompet aja gitu. Kan tapi kalau pas momennya tahun baru ya jangan. Kita beliin itu. Menyambut tahun baru. Apanya yang baru? Ya. Tetap saja yang kaya makin kaya, yang miskin makin modar, makin miskin. Yang baru apanya? Yang baru hanya tahunnya saja. Dunianya semakin tua, kitanya semakin tua, semakin dekat dengan kematian. Begitu juga dunianya semakin tua kan semakin dekat dengan kehancuran. Akhirnya atas ide dari Umar bin Khattab, maka dengan suara yang disuruh naik ke atas mimbar, ke atas tiang ya, ke atas. Ya intinya di tempat yang tinggi. Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau diberikan ilmu oleh Rasulullah, adzan, ya, Allahu Akbar sampai selesai. Sampai di situ ya syariat adzan mulai muncul dan syariat sholat yang awalnya 2 rakaat menjadi 4, yaitu zuhur, asar dan isya. Dan diwajibkannya jihad dan diperintahkan oleh Allah untuk menghadap ke kiblat Baitul Maqdis selama 17 bulan. Wallahu taala alam bisawab. Nah, waktunya lebih 10 menit sudah ini. Ya, Afwan agak sedikit capek karena tadi malam juga dari Jakarta Timur Al-Irsyad Al-Islamiyah, ya, pulangnya hujan. Jadi agak serak suara sedikit. Wallahu taala alam bisawab. Ya, sebelum adanya pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair Ustaz Ammar untuk ilmunya yang telah disampaikan kepada kita. Terutama hari ini titik tekannya lebih banyak kepada peristiwa hijrah yang terjadi setelah peristiwa Isra Mi'raj.
Ya, dan tadi kita mendapatkan beberapa detail ya, peristiwa-peristiwa penting ketika yang menyertai hijrah yang sebelumnya mungkin kita belum mengetahui. Jazakallah Ustaz Amar untuk ilmunya. Jamaah sekalian, meskipun waktunya sudah habis ya sampai 6.30, tapi Ana rasa mungkin ada 5 menit lah kita tambah ya Ustaz ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol boleh. Ana sebentar, Ana izin untuk minum sebentar. Oh boleh, tafadhol Ustaz. Pada jamaah kalau ada yang ingin bertanya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Tafadhol, tanya, Ustaz menarik. Helmi. Ustaz, tadi di awal-awal ceramah disebutkan bahwa orang-orang Ansor yang ada di Madinah itu asalnya dari Yaman. Dari Yaman. Kalau orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu dia datang ke, dulu namanya Yathrib ya, itu sebelum orang-orang Yaman tersebut datang di situ atau sesudahnya, dan mereka dari mana? Dari mana? Terus kemudian ada dua suku besar di Yathrib, Aus dan Khazraj. Apakah ada suku-suku lain juga yang membentuk penduduk Madinah di waktu itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaannya dua, cuma saya kalau jelaskan semuanya, saya jawab semuanya bisa 2 jam. Okay. Pertanyaannya dua, tapi kalau saya jawab secara perfect, secara kamil, itu bisa 2 jam. Tapi saya singkat, Ringkas saja, ringkas. sebisa mungkin. Yang pertama, Madinah itu adalah Yathrib dan dihuni oleh kaum Aus dan Khazraj. Kaum Ansor disebut Ansor sebelum menerima dakwah Rasul, ya kaum Aus dan Khazraj, kabilah itu kabilah Arab Al-Gahtaniyah. Yang dari Yaman itu Al-Gahtaniyah. Jadi seluruh keturunan Arab yang dari Yaman ini merujuk kepada Arab Qahtaniyah. Arab Qahtaniyah itu kabilah terbesarnya adalah Aus dan Khazraj. Mereka hijrah dari negeri Yaman sampai ke Jakarta, sampai ke Bandung, sampai ke Pekalongan, sampai ke Gresik, sampai ke Surabaya, sampai ke Makassar, sampai ke Banjarmasin, ada. Ya, itu orang-orang Yaman. Ya. Mereka hijrah karena di Yaman sudah bukan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Coba kita cek di surat Saba, ya. Kalau ada yang punya Quran dengan artinya, terjemahnya, baca satu persatu kita akan temukan. Ya, jannatani anil yamini washimal. Surganya Allah. Allah katakan surga di sebelah kanan dan sebelah kiri yang mengairi negeri Yaman. Karena negeri Yaman beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pernikahan Nabi Allah Sulaiman dan Balqis. Akan tapi mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, fa arsalna alaihim sailal aram, maka kami berikan kepada mereka azab, yaitu sail aram, banjir bandang yang melululantahkan itu semua. Bahkan bendungannya sampai detik ini ada, yaitu Saddul Ma'rib, bendungan Ma'rib.
Negeri Yaman ini negeri kuno, ya, negeri yang sangat kuno. Maka mereka hijrah, nggak ada kehidupan lagi. Mau hijrah kemana? Kalau ke arah utara, ke Mekah, Mekah lebih tidak ada air lagi. Air adalah sumber kehidupan. Mereka berjalan lagi ke utara, yaitu ke Madinah. Madinah lebih subur, lebih bisa untuk tanam, bercocok tanam, kurma dan semacamnya. Dan ini terjadi sebelum saya katakan lagi ratusan tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dilahirkan. Itu sudah hijrah orang-orang Yaman, ya, ke Yasrib. Itu yang pertama. Kemudian orang Yahudi. Orang Yahudi ini dari dulu memang, ya, kalau bisa kita katakan punya sifat-sifat seperti afwan seperti uh, seperti binatang monyet. Kita kasih kacang, kita kasih pisang, ya akhirnya kita akan dipantatin oleh orang-orang Yahudi. Yahudi ini udah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui beberapa nabi. Nabi Musa, semua nabi itu menyelamatkan Bani Israel dari siksaan Fir'aun. Tapi mereka selalu yaqtuluna anbiya, membunuh para nabi dan rasul. Sampai akhirnya, sampai detik ini, Yahudi itu tidak mempunyai sebuah wilayah negara kedaulatan. Makanya mereka mencaplok Palestina. Di zaman Perang Dunia, Hitler itu juga tidak ada. Yahudi Eropa, Jerman pun menolak adanya mereka. Dan orang Yahudi ini setelah ditinggal oleh nabinya, memang tahu bahwa akan keluar nabi di akhir zaman di wilayah Hijaz. Makanya mereka ada yang hijrah ke Hijaz. Kalau kita menyebut nama Hijaz itu ada dua, Mekah dan Madinah. Di Mekah nggak mungkin. Mekah waktu itu belum ada Zam-Zam. Nggak ada sumber kehidupan. Sumber kehidupan itu air. Kalau nggak ada air, tidak ada sumber kehidupan. Yang ada yang lebih enak sedikit itu Madinah. Jadi orang-orang Yahudi ini, ya, pindah ke Madinah, ke Hijaz karena tahu bahwasanya Nabi yang akan muncul terakhir dan Nabi akhir zaman ada di kota Hijaz. Dan mereka menganggap bahwasanya Nabi terakhir adalah mereka, dari golongan mereka, orang-orang Yahudi. Tapi Allah mentakdirkan lain. Allah melahirkan Nabi terakhir dari Arab, yaitu dari Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir utusan Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya orang-orang Yahudi. Dari garis keturunan Nabiullah Ismail, ya, kita sudah bahas di pertemuan awal, Muhammad bin Abdullah, ya, bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik ibn Nadar ibn Kinana ibn Huzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan ini adalah kakek ke-22 Rasul. Ulama sepakat sampai situ. Adapun kalau ada yang ustadz yang menyampaikan sampai ke Nabi Adam, nasabnya Nabi, yaitu tidak enggak ittifaq, agak ragu para ulama. Ulama sepakatnya yang sahih itu sampai Adnan saja. Wa Adnan wa huwa min waladi Ismail bin Ibrahim. Adnan kakek ke-22-nya Rasul itu dari anak cucunya Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Karena mereka tahu kepada Nabi Muhammad itu. Ayatnya mana? Ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu tahu kepada Nabi Muhammad seperti mereka tahu kepada anak-anaknya. Apakah ada orang tua yang lupa dengan nama anaknya? Ini bukan anak-anak, enggak muat.
mustahil. Maka mereka mendiami kota Madinah untuk menunggu Nabi terakhir. Ya. Kapankah mereka sampai di kota Madinah atau dulu Yasrib, lebih dulu Yahudi atau lebih dulu Yaman? Nah ini saya kurang tahu, wallahu a'lam bishawab. Ya kan lebih baik kalau nggak tahu ya saya katakan tidak tahu. Kan tapi beberapa orang-orang Yaman yang tinggal di Yasrib itu ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama Yahudi, karena belum ada Islam pada saat itu. Ya. Ya meskipun semua nabi tidak mengajarkan Yahudi dan tidak mengajarkan Nasrani, setiap nabi dan rasul yang Allah utus hanya membawa dakwah yang beragama Islam, yang disebut Islam sebagai agamanya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nanti kita bisa berbicara lebih pribadi lagi, mana yang disebut Arab asli, mana yang disebut musta'arab yang diarabkan. Ya, termasuk Nabi Muhammad SAW itu adalah musta'arab yang diarabkan. Karena Nabi Muhammad adalah anak cucu dari Ismail. Nabi Ismail menikah dengan kabilah dari Yaman, kabilah Jurhum. Sampai sekarang bin Jurhum itu ada di Indonesia, keturunan Yaman. Jadi ya Yaman yang asli itu adalah Arab yang asli itu adalah Yaman. Dan tapi yang orang-orang musta'arab karena pernikahan dengan orang kabilah Yamaniyah Arabiyah. Tapi kalau sekarang kita ngomong sama orang Saudi, ente bukan Arab, ente ini orang yang diarabkan, ya ngamuk mereka gitu. Ngomong sama orang Mesir, ente bukan Arab nih, ya ngamuk karena Arab itu identik dengan bahasa. Tapi kalau menurut sejarah, ilmu sejarahnya memang seperti itu. Arab itu ada 3, Arab yang sudah dimusnahkan oleh Allah, kaum Ad, kaum Thamud, dan Arab musta'arabah yang diarabkan, ya, seperti Nabi Muhammad itu musta'arabah diarabkan karena pernikahan Nabi Ismail dengan Sayyidah binti Mudad al-Jurhumi dan melahirkan anak cucu termasuk Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Ismail belajar bahasa Arab kepada kabilah Bani Jurhum. Dan bahkan sebagai bukti penguat, Zam-Zam itu bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu ketika kita menemukan sebuah air, sumber air di tengah padang pasir, yang kita lakukan adalah mengumpulkan air itu supaya tidak menyebar kemana-mana. Itu ajar sambil mengucapkan Zam-Zam. Zam-Zam. Jangan sampai itu menyebar kemana-mana, berkumpul gitu. Bahasa Arab nggak ada Zam-Zam. Bahasa Arab kalau kumpul-kumpul, kalau berkumpul itu apa? Tajamma. Ya. Jadi seperti itu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Makanya kalau saya jelasin satu persatu detail, bisa 2 jam. Nanti lain waktu. Jazakallah ya Ustaz. Ini udah lewat waktunya. Tidak apa-apa, lewat waktu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini ada satu pertanyaan lagi, Ustadz ya, tapi mungkin bisa dijawab dengan cepat dan singkat dari Ibu Madihah. Pelajaran apa dari peristiwa hijrah Rasul dengan para sahabatnya yang dapat kita ambil dan terapkan pada masa sekarang ini? Tafadhol Ustadz, mungkin bisa dijawab. Pelajaran apa dari peristiwa hijrah Rasul dengan para sahabatnya yang dapat kita ambil dan terapkan pada masa sekarang ini? Yang pertama, Rasulullah SAW itu dari kota Makkah Al-Mukarramah. Mengapa Rasulullah hijrah? Karena di Makkah orang-orang itu tidak mau diajak ke dalam agama Islam dan cenderung menyiksa Rasulullah. Dan ini membahayakan jiwa beliau dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum jami'an. Itu pelajaran pertama. Ketika kita berada di lingkungan yang kurang baik atau di teman-teman yang kurang mengajak kita kepada kebaikan, lebih baik kita hijrah. Ya, daripada merusak agama kita dan merusak akhlak kita. Kalau kita mau
bertanya pelajaran apa dari peristiwa hijrahnya Rasul dengan para sahabatnya, ya pelajarannya seperti itu. Dan terutama jangan lupakan ikhlas. Jangan ikut tren. Hijrah, 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 hijrah. Oh saya sudah hijrah. Saya sudah hijrah, make up-nya luar biasa tebal. Oh saya sudah hijrah, pakai gelang emasnya sampai lengan. Oh saya sudah hijrah, bukan seperti itu. Hijrah itu bukan sekedar tren. Hijrah itu yang bisa kita terapkan pada masa ini, ya kita hijrah dari yang dulunya tidak mempunyai waktu untuk memperdalam agama, kita perdalam agama. Dari yang dulunya kurang sabar menjadi sabar. Dari yang dulunya malas belajar jadi semangat untuk belajar. Itu yang bisa kita terapkan pada zaman kita sekarang ini. Ustadz, jiron ana nih kafir, saya harus hijrah dong. Ya enggak juga, gitu loh. Enggak juga. Ya kan kafir tidak mengganggu kita. Bukan kafir harbi, bukan kafir yang harus diperangi karena mereka memerangi kita terlebih dahulu. Ya bila perlu kita dakwahi dengan lemah lembut, ya kasih makanan, saling ngasih makanan. Ya tapi kalau mereka ngasih makanan sih, kalau saya pribadi sih ya saya terima tapi enggak saya makan. Saya khawatir itu bukan makanan yang halal, kecuali dia berkata ini halal kok gitu. Silahkan. Ya masa iya orang kafir ngasih makan kita Indomie umpamanya kita nggak terima, orang Indominya halal. Jadi seperti itu. Hijrah yang bisa kita terapkan, pelajaran dan hikmahnya dari para sahabatnya Rasul dan Rasulullah yang kita terapkan, itu yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menginginkan ibadah yang fokus. Bisa nggak kira-kira Rasulullah ibadah di Mekah dengan posisi diganggu, kemudian diintimidasi? Nggak bisa, makanya Rasulullah hijrah. Begitu juga kita, bisa nggak kita hidup di lingkungan yang jelek, lingkungan pemabuk, lingkungan yang jelek, teman-teman yang gibah, bisa nggak kita untuk jadi lebih baik? Nggak bisa. Maka dari itu perlu mujahadah, perlu niat yang kuat untuk menancapkan di dalam hati kita untuk berhijrah ke jalan yang benar, dan itu yang bisa kita terapkan pada saat ini. Wallahu taala alam bisawab. Jazakallah khair Ustaz Amar. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin, amin. Karena keterbatasan waktu, maka kita harus mengakhiri kajian subuh kita pada hari ini. Jazakallah khair kepada para jamaah yang telah hadir dan istiqomah mengikuti kajian setiap Sabtu pagi ini. Insyaallah kita ketemu pada pekan depan. Kita akhiri saja pertemuan hari ini. Mungkin Ustaz Amar bisa menutup dengan doa, Ustaz Amar. Ya, kita tutup ya. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang bisa memberikan keberkahan kepada kita, dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan, burikali ummati fi bukuriha, diberkahi umatku ini, diberkahi pada waktu pagi harinya. Ya, insya Allah doa-doa kita yang kita panjatkan di pagi hari tadi sampai sekarang ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari segala macam maksiat, mara bahaya semuanya, dan anak kita, istri kita, suami kita, beserta turunan kita, Allah berikan keistiqomahan di atas akidah Islam. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita tutup ya forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakallah Ustaz Amar. Wa iyyakum wa iyyakum. Wa iyyakum. Ana tutup